kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang dimana telah memberikan nikmat rahmatnya, memberikan kita nafas sampai hari ini sehingga kita dapat bertemu bertatap muka pada video kali ini. Video kalinya senantiasa kita senandungkan sholawat, kita senandungkan kalimat-kalimat pujian kepada Nabi Muhammad SAW yang dimana telah membawa umat Islam dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, dan kita selalu nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Langsung saja, mungkin saya kali ini akan membawakan sebuah ceramah pendek tentang tujuan pernikahan. Baik, apa sih tujuan pernikahan? Tujuan pernikahan dalam Islam tidak hanya untuk hidup bersama di dunia, namun juga di akhirat kelak. Pernikahan bahkan dapat membuat hidup seseorang berubah menjadi lebih baik apabila dijalani dengan mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Menikah juga membuat seorang muslim terhindar dari hal-hal yang dilarang oleh Allah. Rasulullah SAW pernah bersabda di hadis, yaitu, "Wahai para pemuda, jika kalian telah mampu, maka menikahlah. Sungguh menikah itu lebih menenteramkan mata dan kelamin. Bagi yang belum mampu, maka berpuasalah, karena berpuasa bisa menjadi tameng baginya." Hadis riwayat Bukhari. Nah, tujuan pernikahan dalam Islam tentunya bukan hanya untuk menjauhkan seseorang muslim dari perbuatan maksiat saja. Menikah juga menjadi pembuka kesempatan untuk mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala dan beribadah lebih banyak kepadanya. Berikut adalah tujuan daripada pernikahan di agama Islam, yakni penyempurnaan agama. Rasulullah SAW pernah bersabda, apabila seseorang muslim, seorang hamba menikah, maka telah sempurna separuh agamanya. Maka takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk separuh sisanya. Hadis riwayat Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman. Kemudian ada yakni melaksanakan sunnah Rasul. Di sini dijelaskan bahwasanya pernikahan merupakan salah satu sunnah dari Rasulullah. Hal ini senada dengan sabda Nabi Muhammad SAW sebagai berikut, yang artinya dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, menikah itu termasuk dari sunnahku. Siapa yang tidak mengamalkan sunnahku, maka ia tidak mengikuti jalanku. Menikahlah, karena sungguh aku membanggakan kalian atas umat-umat yang lainnya. Siapa yang mempunyai kekayaan, maka menikahlah. Dan siapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena sungguh puasa itu tameng baginya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kemudian ada menjaga diri dari hal yang terlarang. Dalam Islam, pernikahan merupakan hal yang mulia karena pernikahan merupakan sebuah jalan yang paling bermanfaat dalam menjaga kehormatan diri serta terhindar dari hal-hal yang dilarang oleh agama. Hal ini sesuai dengan hadis riwayat Muslim nomor 1400 di mana Rasulullah SAW bersabda, wahai para muda, barang siapa di antara kalian berkemampuan untuk menikah, maka menikahlah. Karena nikah itu lebih menundukkan pandangan, lebih membentengi fajri atau kemaluan. Dan barang siapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia saum atau puasa. Karena puasa itu dapat membentengi dirinya. Nah, selain itu menikah juga dapat mencetak generasi keturunan yang dapat menciptakan ketenangan lahir dan batin. Di sini dalam Al-Quran terdapat doa yang menggambarkan setiap pasangan yang ingin memiliki keluarga yang diharapkan. Berikut artinya. Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami, istri-istri kami, dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami. Dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Quran Surat Al-Furqan ayat 74. Kemudian tujuan pernikahan dalam Islam yakni memperoleh keturunan. Seperti yang di atas tadi dijelaskan bahwasanya menikah secara syariat pasti akan diridhoi oleh Allah. Kemudian tujuan selanjutnya yaitu membangun generasi beriman. Hal ini hanya bisa dicapai melalui pernikahan yang sesuai dengan syariat agama Islam, sebagaimana dalam salah satu surat Al-Quran berikut artinya, dan orang-orang beriman dan yang anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan. Kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka, dan kami tiada mengurangi sedikit pun dari pahala amal mereka. Tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakannya. Quran surat At-Tur ayat 21. Mungkin cukup sekian ceramah pendek, ceramah singkat dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, itu dari saya. Apabila ada lebihnya, itu dari Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.